Mereka kemudian mulai mempersiapkan diri untuk melakukan penangkapan Robin. Setelah menyelinap dan menemukan Robin, tiba-tiba dari arah belakang muncul segerombolan pasukan Robin yang mengejar mereka. Mereka bertiga mulai berpencar untuk mengecoh pasukan, di mana Sue berlari sembunyi di suatu ruangan yang tua, di mana pasukan yang mengejar mencari keberadaan Sue di ruangan tersebut, namun mereka tidak dapat menemukannya. Setelah pasukan itu pergi, muncullah Sue dari atas tembok langit-langit ruangan. Beralih pada pasukan yang mengejar Justin. Ia beberapa kali hampir terpukul oleh pasukan, akan tetapi ia berhasil menghindarinya. Justin yang hanya terus berlari tiba-tiba terjebak di ruangan buntu. Ia pun mulai panik. Ketika pasukan semakin mendekat kepadanya, Justin coba mencari akal dan melihat sekelilingnya dan menemukan ide. Di saat pasukan akan memukulnya, ia melompat sekencang-kencangnya hingga tembus ke lantai bawah yang rapuh. Di sisi Walton, ia dapat bertarung mengalahkan pasukan musuh dengan tamengnya dan bertemu dengan Justin dan Sue. Akan tetapi, jumlah pasukan yang tiada habisnya kembali mengejar mereka dan melemparkan kapak ke arah Justin. Beruntung Walton berhasil menangkis serangan tersebut dan lanjut berlari. Mereka berlari keluar dari kastil, dan Walton yang melihat dinding gerbang yang rentan akhirnya menghantam dinding itu hingga roboh dan berhasil menghalangi pasukan yang tengah mengejar. Mereka bernafas lega melihat kondisi yang sudah aman, namun tiba-tiba mereka telah dikelilingi oleh pasukan Robin yang membuat mereka tertangkap dan dibawa ke dalam penjara. Robin melakukan interogasi kepada Walton, mengapa ia menjadi ikut campur dalam urusan ini, padahal sebelumnya Walton cuek pada kejadian yang menimpa Steve, kawan lamanya itu. Walton tidak menjawab dan justru balik bertanya, bagaimana Robin bisa memiliki pasukan sebanyak ini? Bahkan ketika Lucifer telah menghilang, Robin menunjukkan kemampuan barunya dengan mencekik Sue dan menggunakan aura hitam lahar. Kemudian ia berkata, selama masih banyak agent yang bergabung pada pertandingan Fighting Star, maka pasukan ini akan terus bertambah. Mereka yang memenangkan pertandingan akan direkrut untuk memperoleh kekuatan tambahan, yaitu aura hitam. Ini adalah ekosistem yang telah diciptakan Lucifer agar ia tidak terkalahkan. Diam-diam ternyata Justin berhasil melepaskan ikatan dengan membakar tali kekangnya menggunakan puing-puing jatuhan batu bara obor penerangan. Kemudian dengan cepat Justin menyerang Robin hingga terpukul mundur dan mengambil pisau darinya yang dilemparkan kepada Walton. Robin yang marah kemudian mencekik Justin, namun Walton yang sudah terbebas langsung menghantam Robin dan mereka bertiga melompat menghantam tembok penjara tanpa tahu mereka ada di lantai yang sangat tinggi. Mereka bertiga hampir terjatuh, namun berhasil terselamatkan oleh kekuatan mantra terbang milik Sue. Walton menyuruh Sue dan Justin kembali ke dunia nyata, mengingat bahaya Robin yang akan membalas dendam. Ingat akan kejeniusan Lucifer membentuk ekosistem, mereka berdua mencoba menerapkan ilmu tersebut dalam gamenya. Game bernama itu menjalin kerjasama dengan pemerintah dan komunitas e-sport di Indonesia dalam menghadirkan Mobile Legends Professional League yang disingkat MPL. Selain pertandingan lokal tersebut, Justin dan Sue juga mengadakan kompetisi level Asia Tenggara dengan nama MSC. Bahkan kompetisi juga hadir di tingkat internasional, yaitu Mobile Legends Bang Bang World Championship, di mana M1 diselenggarakan di Kuala Lumpur dengan partisipasi 16 tim dan dijuarai oleh EVOS Legend Indonesia. Season pertama ini mendulang keberhasilan dengan jumlah penonton lebih dari 40 juta. Melihat kesuksesan ini, mereka berlangsung hingga M4 di Jakarta pada Desember 2023 lalu. Tidak cukup berhenti di sana, Justin dan Sue semakin memperkuat ekosistem dengan mengadakan kompetisi khusus untuk pro player wanita pada 2002 yang semakin menambah keseruan bermain Mobile Legends dan semakin diminati penonton.
Hingga salah satu puncak keberhasilan Mobile Legends ketika berhasil membawa game ini menjadi salah satu cabang e-sport di SEA Games. Ekosistem kompetisi ini memberikan hidup dan fasilitas bagi tim e-sport, pemain, hingga event organizer. Dan bagi Mobile Legends sendiri, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya marketing, sebab ketenaran dan ekosistem itu sendiri yang mempromosikan mereka hingga diliput media lokal dan streamer dari player-player. Di balik kesuksesan mereka dalam mengadakan kompetisi, muncul juga kendala dalam hal pendanaan. Biaya untuk menjalankan satu kompetisi terbilang sangatlah besar, termasuk total hadiah yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah untuk dapat menyelenggarakan kompetisi liga di masa mendatang. Mereka belajar ilmu dari kompetisi NBA yang menerapkan model bisnis franchise. Kalian para gamers yang memiliki tim e-sport sendiri perlu tahu nih, model bisnis franchise ini mewajibkan tim e-sport yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi MPL untuk membayarkan biaya 15 miliar rupiah. Hal ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk terlaksananya kompetisi di season-season mendatang. Tim e-sport akan mendapatkan bagi hasil keuntungan terlaksananya acara kompetisi hingga lebih 50%. Para pro player dalam tim tersebut mendapatkan kontrak bermain dan upah minimum bulan. Kerja keras Justin dan Su terbilang sukses besar dengan pertumbuhan pendapatan Mobile Legends yang sangat tinggi, mulai 26,5% dari 2018, 34,3% di 2019, bahkan 37,6% pada 2020. Total pendapatan yang berhasil dikumpulkan hanya dalam 4 tahun mencapai 12 triliun rupiah dan menjadikan perusahaan Mobile Legends menjadi peringkat ketiga di dunia MOBA dalam jumlah pendapatannya. Sambil menikmati keberhasilan dari kerja kerasnya, mereka teringat akan Bijan. Su ingin membantu Walton untuk mengalahkan Robin. Namun Justin merasa mereka saat ini masih lemah dan hanya akan menjadi beban. Mereka kemudian sepakat untuk mengikuti ajang Fighting Star untuk melatih kemampuan mereka. Su dan Justin yang berusaha mengejar peningkatan skill meminta pada panitia untuk memasukkan mereka dalam kompetisi 7 hari berturut-turut tanpa berhenti. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really? Di saat memasuki hari kelima, mereka yang mulai kelelahan disapa oleh seorang pria parubaya yang kagum pada kegigihan mereka. Pria itu bertanya mengapa mereka bertanding sebanyak ini, apakah mengejar hadiah atau ketenaran. Namun mereka menjawab bahwa mereka harus segera menjadi lebih kuat untuk membantu rekannya yang akan bertempur. Pria tersebut kemudian mengajak mereka ke rumahnya. Mereka berdua menolak karena harus melanjutkan pertandingan. Namun pria tersebut menjelaskan bahwa ia akan melatih mereka berdua menjadi jauh lebih kuat dibandingkan di pertandingan. Sesampainya di rumah, Justin dan Su melihat hiasan dinding, yaitu berita penghargaan bagi agent Bijan yang telah melegenda. Mereka kemudian penasaran, bertanya siapakah sosok pria yang mengundangnya ini. Pria itu kemudian memperkenalkan diri bernama Davison. Davison hanya menjelaskan bahwa dia adalah salah satu pahlawan dalam sejarah masa lalu. Kemudian mengalihkan pembicaraan untuk membahas terkait skill Su dan Justin, di mana mereka berdua memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Namun hal itu tidak terlalu berguna jika aura yang mereka miliki bahkan lebih lemah dari seorang pemula.
Davison membawa mereka ke ruang latihannya dan menyuruh mereka berkonsentrasi untuk mengumpulkan aura sekuat mungkin dan dipancarkan. Mereka berdua dengan susah payah mencobanya, namun selalu gagal. Davison mengatakan kepada mereka untuk terus berlatih. Hal ini karena aura adalah basic dan inti dari kekuatan di dalam Bijen. Yuk belajar kayak sambil nonton drakor.